cabai ya kan, walaupun nggak jadi tapi cabainya masih awet. Kemudian Pak Faisal dari pendamping ya, dia pendamping di grup. Alhamdulillah, dan juga ibu-ibu semuanya, dan tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Pak Prabowo saya dulu dari Citerep biasanya. Dari Citerep dulu di 2019-2024 bareng Ustaz Abu Salim. Dulu saya di Usmen yang di banyak ada orang Usmen, insya Allah. Karena saya pernah jadi ketua serikat pekerja di Usmen, jadi sudah pensiun 2 kali ya. Baik, sebelum Ustaz Ahmad yang menyampaikan sambutannya, kami persilakan dulu kepada Ibu Ketua Bank Sampah Harun Asri, Ibu Siti Pomeroh, SPDI, kepada Ibu Siti kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita diberi nikmat kesehatan di siang hari bisa bermuajahah dalam ini bentuknya udah kayak lingkaran gitu ya. Dalam lingkaran lingkaran cinta bersama anggota dewan kita Pak Ahmad Rukyat, Masya Allah luar biasa. Ibu-ibu ada yang masih ingat nggak, khususnya yang di Pabuaran, Ibu Tria. Kita pernah kedatangan beliau ini waktu lagi beliau masa kampanye ya di Teras Sadulur, Ustaz. Iya, alhamdulillah udah jadi masih ingat kita ya Bu Tria. Alhamdulillah. Jadi sampai juga aspirasinya bersama kita para penggiat lingkungan yang tersebar. Kebetulan saya diamanahin sekarang megang Harum Asrinya di Kabupaten Bogor, Ustaz. Sekabupaten Bogor menggantikan Bu Endang Tringgowati. Ya, sebelumnya saya hanya koordinator di wilayah Cibinong. Nah, di sini juga hadir perwakilan dari Citerep Gunung Putri, ya, Bu Siti Komeria dan Ibu siapa Bu? Adanya Bu Elis ya, yang koordinator di Cigub, Citerep Gunung Putri. Nah, kebetulan ya Bu Elisnya berhalangan hadir karena tetangganya ada yang meninggal dunia. Kemudian ada juga dari Bojonggede Pak. Ini lawyer kita, anak muda yang semangat giat di lingkungan. Nah, ibu-ibu ini Pak yang ada di ruangan ini bukan pengangguran semua sebenarnya, tapi masih giat di lingkungan. Alhamdulillah, makanya saya senang banget memiliki tim. Kalau saya bilang tim, ya. Jadi ini saya anggap semua tim. Nggak ada atasan, nggak ada bawahan. Walaupun tetap ada garis struktur, tapi kita bekerjanya tim. Ya. Nah, tim ini ada yang ngurusin posyandu, ada yang jadi Bu RW, ya. Ada yang jadi Bu RT. Ini Bu RT aja berapa orang ini di sini? Ya. Ada yang di kelurahan, ada yang kader di kecamatan juga, semuanya aktif. Alhamdulillah mau bergabung bersama Harum Asri, ya, bergiat di lingkungan, baik itu bank sampah, kampung ramah lingkungan, kemudian Proklim. Biasanya orangnya itu lagi Pak. Kalau sudah senang dengan kesibukan kebaikan, maka kalau ada panggilan kebaikan, dia tidak akan menolak. Nah, inilah contoh dari para penggiat lingkungan. Alhamdulillah kita didampingi oleh penyuluh kita, pendamping lingkungan hidup yang luar biasa sinerginya bersama Harum Asri. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini jadi langkah awal, teman-teman bisa saling sharing ya Pak ya, nantinya bersama anggota dewan kita yang dari DPRI pusat ya. Ini momen langka Bu. Siap. Makan enak bareng anggota dewan. Ya. Tapi lagi nggak pantun, nggak usah cakep. Belum nyiapin pantunnya. Biasanya paling jago banget Pak Ustadz ini pantunnya. Jawabnya cantik. Jadi silahkan nanti ibu-ibu
ibu-ibu bisa sharing apa saja yang biasa atau bahkan punya unek-uneknya gitu ya. Kan seperti itu Pak Ustadz ya. Jadi diskusi bareng bersama. Kan kemarin ada teman yang bilang, Bu, kali-kali dong Bu, ajak Bu gitu ya, anggota dewan kumpul sama kita. Kita kan juga pengen dekat sama anggota dewan kita. Iya. Alhamdulillah ya. Kalau kita dikasih kesempatan, berdiri tiba-tiba begitu Pak. Biasanya ya mepet dadakan. Tapi ya, wih, Pak Sri kemarin mampir juga di tempat Pak Sri. Ini dia orang dari Harum Asri juga, beliau masuk juga nih. Bukan orang biasa juga ya. Takut diomelin, tapi ibu-ibunya yang minta oren. Bapak-bapaknya bingung nih, oren juga langsung pamer Pak Sri ya. Saya ya, monggo lanjut. Mas Sri di sini Mas Sri. Mas Sri jangan. Ya, nanti saya kasih jilbab kalau di sini. Ya, enggak Mas Sri. Ya. Nah, saya bilang sama teman-teman, Bu, ciri-ciri organisasi besar adalah ketika kita siap menerima kondisi instruksi secara dadakan. Kalau misalnya lagi diinstruksiin, ini kumpulin 25 orang, siapa ya Bang? Teman saya banyak banget, cuma 25, saya bilang gitu. Takut ada yang iri gitu. Kalau misalnya kita ngajak cuma 25, yang lain lihat gitu ya, lihat di SW, ya udah Bu, saya bilang udah ada pengurusnya aja yang emang udah gercep ya. Saya telepon malam itu juga langsung diangkat Pak. Iya, ngelis ya ibu-ibu, ngelis ya, berapa menit jadi menunya ya Bu, cepet banget Pak. Kalau diajak apa Pak? Ayo kita mau makan sama anggota dewan. Masya Allah, senang punya tim seperti ini. Mudah-mudahan istiqomah kegiatannya. Pastinya makin senang dekat sama anggota dewan, kita bisa bersinergi bareng. Apa yang kita laksanakan untuk kegiatan di lingkungan khususnya di wilayah kita masing-masing di Cibinong dan sekitarnya, ya Cikarang, Gunung Putri dan Bojonggede, bisa bermanfaat buat masyarakat. Ya. Tidak panjang lebar, ini kayaknya panjang nih nanti ya. Saya akhiri, cukup sekian ya. Hidup hampa tanpa kekasih. Muncul juga ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Humairah. Jadi kalau sudah ada orang berpantun, kode etiknya harus berpantun juga. Hadir saman, nontonnya hadroh. Saman tahu kan Bu? Saman? Perpisahan. Hadir saman, nontonnya hadroh. Jangan lupa jajannya duren. Terima kasih kepada Ibu Siti Humairah. Sambutannya cukup keren. Saya beraninya ngomongnya keren, nggak berani ngomong cantik ya kan? Ya, baik, berikutnya kita dengarkan sambutan dari wakil kita Ustaz Ahmad Toyan. Beliau di Komisi 9, komisi yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kemudian keluarga berencana BKKBN, kemudian perlindungan pekerja migran. Kemudian juga ada 4 badan itu yang sekitar kementerian, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian BPOM, Badan Pengawas Badan Makanan, dan satu lagi badan yang sedang viral namanya BGN, Badan Gizi Nasional yang menyelenggarakan makan bergizi gratis. Ibu-ibu sudah pernah dari MBG? Insya Allah di depan hari ini. Untuk memberikan sebutannya kualitas. Baik, terima kasih pada sahabat saya Mas Teguh Widodo. Beliau anggota DPD Kabupaten Bogor periode 2019-2024. Kenal Pak Teguh Widodo, Bu? Kenal ya?
di rumahnya itu ada ternak ayam, ya di lantai 3-nya tuh 400 ekor ayam petelur. Kemudian rajin nanam pohon alpukat, wah, nanam pohon anggur, nanam pohon apa lagi Pak Teguh? Bougainville sekarang. Bougainville. Iya. Beliau juga punya toko alat listrik, toko apa lagi? Betul. Toko kopi. Wah, pokoknya apa aja deh. Makanan yang sudah terhidang karena khawatir dingin, dinikmati aja Bu. Ini acara ya santai ya, kita ramah tamah, bukan acara formal ya. Acara silaturahim, kangen sama ibu-ibu, apalagi yang bergerak di komunitas Harum Asri ya, yang diketuai oleh Ustazah Siti Humairah SPD. Panggilan Humairah itu panggilan pada panggilan Rasulullah pada siapa? Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasa senang, bersyukur ya, di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian berkenan hadir. Tentu untuk datang ke sini perjuangannya juga tidak ringan, ya, meninggalkan keluarga, urusan yang belum diselesaikan, lebih khusus pada Pak Sri. Ya. Terima kasih, jumpa lagi kita Pak. Ya. Luar biasa, Pak Sri ini orang yang sangat peduli ya, dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup. Ya. Kemudian juga Ibu Ustazah Siti Humairah SPD, terima kasih, orang yang sangat humble, ya, sangat komunikatif, santai, ya, akrab, betul nggak? Betul. Amin, betul nggak? Iya, gitu. Dalam teori ilmu komunikasi, di UI itu ada pengantar ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial Politik. Ya. Jadi keberhasilan komunikasi itu 7% dipengaruhi oleh vokalnya 7%. Jadi 93% itu oleh gestur, eye contact, ya kan? Kemudian body language, ya, kemudian keakraban. Ya. Kalau saya kan keliling dari pagi ini detik yang ke-5 nih. Tapi ke-6 ya, sebelumnya juga ada kegiatan muter aja. Ya. Dan anggota dewan harus sehat terus, nggak boleh kelihatan sakit. Ya, harus bahagia terus dalam segala cuaca. Ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat walafiat. Malah dinikmati Bu. Ya. Silakan, santai aja. Ya. Kementerian Lingkungan Hidup, menterinya baru dilantik baru. Ya. Siapa? Pak Jumhur Hidayat. Dan jarang-jarang tuh reshuffle kabinet dihadiri oleh siapa? Robi Gerung. Iya, jarang-jarang. Nah, berarti ada pesan ini. Nah, mudah-mudahan Jumhur Hidayat itu orangnya tegas, ya, dan dia juga beberapa kali di penjara tuh mengkritik ya kebijakan pemerintah. Mudah-mudahan ini berpihak kepada masyarakat. Ya. Karena persoalan lingkungan hidup ini persoalan yang sangat krusial. Ya, berbagai musibah alam, kayak banjir bandang. Di sini ada penyuluh juga nih, luar biasa. Ya, Pak Faisal ini orangnya ganteng. Ya. Usianya berapa Pak Faisal? 32. Istri? Istri dari mana? Dari Bogor. Bogor. Bogor mana? Di mana tuh? Tanah Baru. Oh, Tanah Baru. Nggak hadir istrinya? Enggak. Ya. Karena istri nggak hadir, maka saya memberikan pantun. Betul nggak?
Ya, mudah-mudahan pantun saya ini selalu diingat. Boleh nggak sih pantun? Pak Faisal, kalau mau rekam di video ini boleh ya. Karena ini penjuru ini kan keliling. Pak Faisal, bila sudah pakai sepatu, jangan pula pakai kain. Bila sudah punya yang satu, jangan pula milik-milik yang lain. Karena Pak Faisal ini ganteng, ya. Lebih ganteng dari saya. Ya kadang-kadang kita kalau ngobrol serius kita capek ya, betul nggak? Kadang-kadang kita ketemu tuh pengennya hiburan, ya kan, saling apa ya, bertegur sapa dan seterusnya. Di sini kayaknya ada yang pinter nyanyi nih. Oh, ada nggak? Ada nih. Mana? Banyak ini Mas. Saya pernah ada acara dengan Pak Sri, itu lagunya lagu Jawa. Ya Pak Sri ya? Lagu Jawa. Ada yang masih ingat nggak lagu Ubahanku? Ada nggak? Nah, coba kasih mic-nya. Kasih mic-nya. Pakai teks, Pak. Wih. Enggak apa. Saya backsoundnya. Dan Lagu ini pernah disampaikan oleh istri saya ketika saya kerja di Irian Jaya. Istri saya di Bogor. Maka saya dibekali ya, dengan lagu ini, Ubahanku. Ya. Maka silakan yang lain makan sambil dihibur oleh ibu siapa namanya? Esti. Ibu Esti. Ya, syair. Bentar, Bu. Lagu ini persembahkan padamu, walaupun tiada indah, syair lagu yang kuubah, kuingatkan kepadamu ada
Dengan ibu siapa? Bu Isra ini Pak, dari Akropolis Karadenan. Oh, dari Karadena. Iya. Telah menghibur kita semua. Iya. Kacamata kami Karadenan namanya. Ya, Anda sudah menghibur. Boleh kasih door prize nggak? Boleh dong, dengan senang hati. Ya, kasih door prize. Nah, silakan dimakan Bu. Kalau rumah. Bu, bagi dua. Udah, Pak. Udah. Ya, itu lagu kenangan ya Bu ya. Saya suka banget lagu ini Pak. Oh. Hah? Suka banget lagu perubahan. Lagu legendaris. Kalau penyuluh biasanya lagunya lagu terkini. Profesor lagu apa yang biasa paling disukai? Penyuluh pasti. Lagu Aku Mau. Apa enggak? Lagu apa Pak? Aku Mau. Aku mau yang itu. Oh, diajukan di. Oh, yang itu. Anak muda. Baca. Mana yang hafal lagu Aku Mau? Bisa dibantu. Pak Taufik ayo, Pak Taufik. Ini pegang. Tapi akan merubah perasaanku kepadamu. Maka Bu yang mau nyanyi, Pak. Silakan Bu. Yang Mau Bu itu nyanyi. sesuatu saat semua akan terjadi. Kau kan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku. Bareng-bareng. Aku mau mendampingimu. Aku mau cintai kekuranganmu. Selalu bersedia bahagiakan kamu. Apapun terjadi, Ku janjikan aku ada. boleh jauh di diriku, namun ku percaya kau akan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku. Aku mau mendampingimu. Aku mau cintai kekuranganmu. Aku yang sedia bahagiakanmu. Apapun terjadi, ku janjikan aku ada. Luar biasa nih, update terus ya. Mama Itu apa merah itu? nggak Saya makan? Bapak Ahmad. Makan, makan, silakan. Bapak, ini ya idolanya Once. Oke. Ini Jawa. oh Bapak dari Sunda. Kalau Sunda tuh lagunya itu Apa Pak? Nomor Bodas. Oh, boleh Pak. Nah, silakan makan. Nah, doa dulu ya. Jangan lupa supaya berkah, betul nggak? Ibu, nama lengkapnya siapa Bu? Barusan yang nyanyi? Yang nyanyi? Sumiati. 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 Tadi yang nyanyi lagu Tuhan Bu, namanya? Israeli. Kayaknya saya
Kayaknya kebayang waktu SMA-nya ini gesit ini ya. Hah? Iya, waktu SMA kayaknya gesit nih. Oh itu Pak ya? Ngapain jalan satapak? Wow. Ini Itu ya, Pak, ya? cuma beras ya. Apa Bu? Luar biasa. Iya, luar biasa. Maka silakan lantainya bagus. Pasti mana? Dia makan pasti. Puasa nggak? Lagi makan pizza. Nih, Pak Sri makannya lagi ulang tahun kan Pak Sri ini? Ulang tahun nih. Pak Sri, usia yang ke-45 ya? Nah, ini Pak Sri tuanya khusus. Ya. Jadi masih pegang Pak. Selamat hari umum kehidangan tapi Mana-mana, tapi jadi beban negara ini sangat berat ya. Tidak semuanya bisa diselesaikan oleh negara. Oleh karena itu kehadiran komunitas yang informal ini relawan, ya, penyuluh ini sangat membantu ya, di dalam membangun basis-basis sosial, baik lingkungan hidup, baik pengelolaan sampah, baik masalah penanganan kebanjiran dan seterusnya. Sehingga posisi ibu semua ini luar biasa ya, sangat membantu pemerintah. Dan kami yakin kolaborasi dengan dinas-dinas terkait juga, kalaupun ada bantuan, paling sifatnya dan bantuan yang sifat stimulan aja, ya, tidak bisa menyelesaikan semuanya. Oleh karena itu saya atas nama ya orang PKS menyampaikan terima kasih ya, kepada Ibu Siti Kumero ya, dan ibu semuanya, Pak Sri ya, yang luar biasa di tengah-tengah banyak perusahaan yang masih menyempatkan menjaga sustainable development ya. Jadi pembangunan berkelanjutan ya. Karena pembangunan ini saya lihat dunia ini sekarang semakin tidak seimbang ya. Dari hulu tuh di perubahan peruntukan lahan yang tadinya untuk mungkin lahan pertanian ya, lahan untuk penyerapan air habis untuk properti ya, untuk bangun industri ya, sehingga terjadi banjir bandang di mana-mana. Kita nggak pernah membayangin ya, di kota-kota sekarang banyak banjir ya, ini luar biasa ya. Oleh karena itu kepedulian ibu-ibu ini sangat berarti, sangat bermakna dalam membangun keseimbangan ekosistem ya, di Indonesia. Pasti ada yang disampaikan? Oh, lebih makan ya. Lagi menikmati. Maka silakan. Ada yang disampaikan ibu-ibu sambil disambi makannya. Silakan ibu. Itu aja kali ya Pak. Biar suaranya terdengar. Ini ada tenang di situ nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih perannya nggak terlalu tinggi ya Pak. Udah begini udah badan. Tapi nggak apa-apa, bersyukur aja. Masih ada tinggi badannya. Tinggi 150. Kurang 5 cm. Ya. Dari bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil makan masih bisa sambil dengar ya Bu. Tadi saya udah perkenalan Bu Miska ini dari Karadenan Cibinong. Di Karadenan itu ada 19 RW ya. Kelurahan Karadenan 19 RW. Sebenarnya Karadenan
Karadenan sendiri, orang-orang ring satunya itu tinggalnya di Karadenan. Camat, ada beberapa mantan camat juga, orang-orang penting itu banyak tinggal di Karadenan, di perumahan yang ada di sekitar Karadenan. Akan tetapi di jalan Karadenan itu dari mulai ke Muara Beres sampai hampir dekat kantor kelurahannya itu kalau hujan itu pasti banjir. Kemarin apalagi kalau yang pas hujan lagi deras-derasnya, kami pernah menanyakan ke lurahnya, Pak Lurah itu yang di depan gedung futsal itu kenapa sih nggak pernah bisa diatasi banjirnya? Selalu jawab lurahnya itu kan jalan provinsi Bu, kalau kita benerin kita salah katanya. Saya bilang kok pola berpikirnya seperti itu ya, kan itu kan mukanya kita gitu, kita yang merasakan banjirnya, kenapa harus nunggu orang provinsi turun? Kan tinggal koordinasi aja, lurah ke camat, ke bupati, ke gubernur gitu. Kenapa nggak lakukan itu? Itu bertahun-tahun Pak. Nah itu satu. Kalau kami mau bicara lingkungan kami capek Pak berharap dari lurah, dari ini, dari itu. Akhirnya apa yang bisa kami lakukan itu yang kami lakuin aja. Apa sih yang bisa mengurangi banjir misalnya gitu. Ya dengan memilah sampah itu kan orang jadi nggak sembarangan Pak buang sampah. Mungkin itu baru gerakan-gerakan kecil ya. Tapi itu yang baru bisa kami lakukan. Cuman saya berpikir juga ya, Bu Siti selalu menyampaikan, Bu kita ini pokoknya gerakan yang lillahi ta'ala, relawan, gerakan sosial, ya pahalanya dari Allah. Itu udah pasti ya Pak. Tapi ada nggak sih pemikiran pemerintah terhadap orang-orang yang bergerak di lingkungan itu? Minimal, mereka kan udah bertahun-tahun Pak, ada yang baru 12 tahun. Kalau kami kebetulan baru dalam tahun ketiga gitu, ada bank sampah yang aktif. Sebelumnya kami nggak mengenal ARL itu apa, bank sampah itu apa. Oh ternyata ada gitu. Pas kita pelajari, oh ada di luar sini banyak sekali pegiat lingkungan. Hanya kita terhubung, terkoneksi gitu. Yang menjadi pemikiran saya adalah bagaimana sih meningkatkan kesejahteraan para pegiat lingkungan ini Pak. Itu nomor satu dulu. Mereka tidak bisa loh mengatasi masalah, tapi di rumahnya sendiri masalahnya belum selesai. Jadi saya pernah dengar ya waktu lewat Dewan Pak Fikri bahwa akan ada insentif Pak untuk pegiat lingkungan ini. Itu kami pengen tahu perkembangannya. Bukan kami berarti gak ikhlas loh Pak. Karena kita juga kalau mengajak orang keluar rumahnya kan harus ada sesuatu yang dia dapat. Dia udah tinggalin rumah, dia udah tinggalin anaknya, dia udah tinggalin suaminya demi kegiatan lingkungan. Rasanya nggak adil gitu, nggak fair kalau dia tidak mendapatkan apresiasi atau reward. Reward itu penghargaan terhadap diri dia gitu. Oh yang dia lakukan itu sangat baik, pemerintah memperhatikan. Ya kami ini tergolong di pengurus mungkin ada 21 orang sampai 25 orang. Kami kemana Pak. Bahkan di Bu Siti pernah ditanya, Bu Siti kalau kami kemana-mana ada transport nggak? Oh enggak, kita ikhlas ridho lillahi ta'ala gitu. Apakah harus selalu begitu? Harus gimana bicaranya? Kalau kita bicara sampah bisa menjadi uang. Ini juga bisa menjadi suatu industri gitu loh Pak. Nggak salah loh orang bank sampah itu jadi kaya raya, jadi banyak duitnya gitu loh. Dan orang pada semangat ngurusin sampah. Nah, terhubung kemana lagi gitu setelah diolah ini. Kalau kita cuma nungguin sampah Pak, duitnya kecil banget Pak. Saya 2 tahun nabung cuma 300.000 Pak. 2 tahun saya kumpulin sampah rumah tangga saya, nggak saya ambil kan kemarin. Nanti aja mas mau umroh saya masih jauh banget gitu loh. Nggak saya ambil kan saya dengar Pak. Jadi kami kepengen ibu-ibu ini semuanya sejahtera. Jadi dia tuh benar-benar ikhlas di lingkungan, gak mikirin lagi gimana nyari duit untuk beli makan gitu. Ayo gimana kita mulai dari Harum Asri ini, sehingga nanti member tuh gak usah kita cari, orang datang sendiri Pak pengen bergabung dengan Harum Asri. Gak usah kita cari-cari, kita tawar-tawarin dia masuk Harum Asri. Tapi dengan manfaat Harum Asri itu buat mereka, pasti mereka bergabung sendiri. Setuju gak teman-teman? Nah, kalau ada manfaatnya pasti dicari orang. Kita nggak usah ajak-ajak paksa orang untuk masuk Harum Asri, tapi orang akan masuk sendiri dengan senang hati kalau udah merasa ada manfaatnya. Nah, perubahan itu yang ingin saya lihat gitu loh Pak. Oh dia bergabung di komunitas itu sekarang tambah sejahtera loh, tambah happy dia. Kalau ibu-ibu tuh tambah cantik ya. Karena ke salon gitu loh. Habis ngurusin sampah dia ke salon. Itu loh Pak.
banget ya Pak ya. Hari kita bank sampah ini menjadi industri dulu. Gak tahu industri apa kan, ide-ide udah banyak Pak. Cuman sampai detik ini saya belum merasakan, belum melihat ibu-ibu ini selesai urusan rumah tangganya. Masih mikirin Pak, besok gua makan apa ya anak saya, suami saya mau dimasakin apa ya. Bukan masalah bingung masaknya Pak, duitnya kurang Pak. Kalau duitnya banyak mah gak pusing Pak. Gua masakin daging, besoknya daging lagi, udang satang, cumi, itu happy banget Pak. Itu mungkin ya. Jadi poinnya adalah bagaimana mempercepat tingkat kesejahteraan para pekerja lingkungan dulu deh. Ya gimana kita mau ikhlas di luar sana bebas gitu kalau kita sendiri masih masih mengalami kesulitan di rumah tangga masing-masing. Ayo kita kaya dulu baru kita bisa ngajak orang lain untuk masuk ke bank sampah ini menjadi kaya raya kita. Jadi jangan menganggap ini kerja sosial tidak, jangan malu gitu, jangan sungkan ngomongin duit, gak apa-apa gitu, kita harus kaya gitu. Nah, saya itu selalu berpikir mata duitan Pak. Hanya deh orang pasti paling tahu apa-apa dikit kalinya ke duit gitu Pak. Bukan berarti kita matre ya, karena dasar untuk banyak memberi itu duit gitu. Kalau kita kaya kan bisa bersedekah, bisa bantu, bisa nyumbang, bisa ngasih gitu. Itu aja. Mungkin itu Pak ya emosi saya terluapkan hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nyatanya gimana nih Pak? Kami ini mau dibawa kemana ini? Jadi lalu mama udah ngomong mah ini lagi. Dari ini kan. Sampai nggak bisa. Kami persilakan Pak Ustaz. Baik, apa yang disampaikan oleh Ibu Misain ini mungkin mewakili ya beberapa komunitas termasuk relawan, pekerja informal. Ya. Kemarin juga saya ketemu dengan komunitas guru PAUD. Ya. Hampir sama. Ya. Katanya ada yang bilang guru PAUD itu honornya 1 juta. Sabar, jujur, tawakal. Ya. Ada lagi bilang 1,5 juta. Ya, sabar, jujur, tawakal, terendah. Jadi saya sangat memahami apa yang tadi disampaikan. Tujuan hadirnya negara ini kan sebetulnya pertama untuk mensejahterakan masyarakat, betul nggak? Di pembukaan undang-undang dasar itu begitu isinya Bu, bagi saya ini ya. Yang kedua mencerdaskan, ya. Kemudian supaya terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Kemudian turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia, betul nggak? Makanya Indonesia kan selalu terdepan tuh menyuarakan kemerdekaan Palestina atas penjajahan oleh Israel. Jadi Ibu udah betul tuh menyuarakan tujuan hadirin negara yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Indonesia dengan jumlah penduduk 270 atau 8 juta, ya, dengan visi anggaran APBN yang mungkin sekarang efisiensi karena ada program MDG, jadi anggaran memang kemarin ke sana kemari, gitu. Tadi mengenai jalan, jadi kalau dari segi hierarki pemerintahan memang kalau masyarakat nggak mau tahu itu jalan pusat, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, betul nggak? Yang penting lah itu jalan kalau rusak dibenerin, gitu kan? Kalau banjir dibenerin, betul nggak? Nah, jadi saya kadang-kadang juga sebagai anggota DPR RI ya, saya Komisi 9. Kadang-kadang aspirasi juga kan tidak semuanya sesuai dengan perintah kerja. Ya, kadang-kadang ada orang yang beasiswa. Akhirnya saya komunikasi ke Komisi 10. Kemarin 2025 itu dapat tuh 7.000 beasiswa PIP dan juga ada 60 untuk mahasiswa yang kuliah. Bisa-bisanya aja saya mau komunikasi ya. Cuma memang terbatas. Demikian pula dengan tadi penanganan jalan. Jadi memang ini tanggung jawab para pihak ya, termasuk ya betul tadi disampaikan. Ya, kalau saya bilang provinsi berarti bagaimana bupati mengkomunikasikan ke gubernur ya. Bisa melalui angkat dinas
dinas terkait, ya, dinas PUPR di Kabupaten Bogor ke pihak PUPR di Provinsi Jawa Barat. Jadi seperti itu. Jadi berat rasanya kalau itu kemudian jalan dibetulin oleh warga, ya, karena kan terkait dengan anggaran. Kayak kemarin saya waktu jalan kalau di sini dekat di kota, sini AC, ya saya pernah ke Malasari, jauh dari Nanggung, saya 5 jam dari rumah. Jalan juga hancur, ya, sambil jalan tuh saya videoin tuh. Kabupaten, Gubernur, ini jalan hancur, Bupati Batu. Oh, saya kirim di media sosial, ya, di Facebook, ya, di Instagram. Akhirnya beberapa lama kemudian ada perhatian tuh, dibangun, di beton. Tapi kadang-kadang nggak dibangun semuanya. Tapi kemarin alhamdulillah Pak Bupati, ya, baru di Kusmanto membangun jalan yang ada di sana. Jadi begitu Bu, ya. Saya ke Parung, karena ada aspirasi bangun rumah sakit, ya, kemudian saya koordinasi sesuatu yang bisa lakukan. Akhirnya dari bangun RSUD di Parung, ya, 3 lantai itu. Meskipun harus terus dibangun BPB dan BPC. Ya, jadi tugas anggota dewan diantaranya seperti itu. Mengenai banjir, memang ini harus melibatkan banyak pihak, ya, karena ini adanya ketidakseimbangan dari hulu ke hilir, ya. Banyak persoalan yang di hulu, ya. Kalau saya ke puncak tuh banyak lahan-lahan untuk serapan air itu dibangun villa, ya. Jadi akhirnya air yang gelontor itu tidak tertampung, akhirnya turun ke bawah, akhirnya timbullah banjir bandang. Di Parung juga banjir ya? Hah? Ya, Parung banjir, Serang banjir. Jadi begitu tuh, ya. Jadi intinya memang negara ini harus sejahtera. Cuma memang sampai saat ini pekerjaan katakanlah informal ini masih semacam, ya, akhirnya swadaya, ya, swadaya. Dan memang akhirnya mungkin katakanlah sekarang ketua namanya apa nih, Alum AC, ya. Saya pernah sebelum mahasiswa, ya, datang ke suatu tempat, saya bikin proposal lomba asap tampil, hanya modal ide aja, bagaimana mengumpulkan para komunitas petani, peternak, ya, nelayan. Cuma ada uang, saya waktu itu mahasiswa, saya bikin proposal, saya komunikasi dengan perusahaan-perusahaan besar, ya, untuk membiayai, ya, kan, dari dana CSR. Dan CSR itu dana yang memang dialokasikan dari setiap perusahaan untuk membantu kegiatan-kegiatan masyarakat. Nah, saya juga di sini, ya, sampaikan di sekitar sini ada industri apa nih, ya, OBNC ketemu dengan manajer direksi, kalau ada kenalan industri semen mungkin bisa melalui Pak Teguh, ya kan, bikin proposal kegiatan apa, nanti dibiayai oleh CSR. Jadi seperti itu. Dulu saya mau banyak uang untuk mahasiswa, ya, jadi uangnya dibagi-bagikan untuk kegiatan, ya, untuk honor, untuk hadiah, dan seterusnya. Jadi memang harus muter otak begitu, karena kalau untuk formal bantuan resmi, ya, walaupun ada dana stimulan nggak bisa juga Bu, ya, nggak bisa juga. Dulu zaman Pak Aher, ya, itu Gubernur Pak Heriawan itu banyak memberikan dana-dana honor untuk misalkan posyandu, ya, untuk tenaga apa namanya, pekerja sosial, ya, untuk sarjana pendamping, gitu. Dan Mas Pak Aher tuh nggak salah ya, profesor ya. Ya, tapi kan setiap gubernur juga masing-masing punya selera. Ya, jadi, ya, Pak Aher tuh banyak gitu, menggulirkan, ya. Jadi membackup komunitas-komunitas informal dan diformalkan, dapat, ya, meskipun tidak besar, tapi minimal kan untuk, ya, posyandu bisa bergerak, ya, seperti itu. Dan di gubernur dan di selera, seperti itu. Jadi makanya pentingnya di situ dipilih pemimpin yang memang sesuai dengan harapan ibu tadi, ya. Dan mudah-mudahan terus ke depan semakin kita perbaiki. Terima kasih Bu, ya. Semangat. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esti
ST. ST ya. ST juga begini Pak, di antara kami semua, kami ini paling banyak, paling sering mengikuti sosialisasi. Bisa sampai sebelum ada pelarangan ya Pak, sebulan itu bisa kita nginep di hotel-hotel di puncak itu sampai 2 minggu sekali kita nginep, bisa sosialisasi. Sampai itu hotel di puncak itu apa gitu. Nah, betul. Masalahnya begini Pak, satu kita sosialisasi tentunya tentang bank sampah ya, tentang sampah itu dari suku dinas dari DLH misalkan diadakan sosialisasi bank sampah. Kemudian dari kesehatan diadakan sosialisasi karena kita ini kader gembol Pak, kader posyandu juga, bank sampah juga, akhirnya kita mengikuti sosialisasi dari dinas kesehatan. Kemarin yang terbaru adalah untuk happy aging, jadi orang tua di atas 65 tahun kita harus data minimal 15 orang per bulan, itu didata untuk kemudian mendapat rujukan untuk yang bermasalah. Kemudian tetapi masalahnya di sini Pak, sosialisasi jalan, oke, kita terima. Nah sekarang kita buka lapangan nih untuk mendata, misalkan nih untuk yang kesehatan, mendata 15 lansia itu mudah lah Pak, orang tetangga kita banyak gitu ya. Ya udah kita masuk sana. Tapi kan kita harusnya dibekali sama timbangan, dibekali sama tinggi badan, dibekali dengan digital kontrol darah misalkan. Jadi kita harus dibekali dengan itu karena kita sudah dibelajar gitu Pak. Nah itu tuh nggak ada Pak. Saya ke puskesmas, Bu, saya minta alat-alatnya ini karena saya butuh. Ibu pinjam aja ke posyandu dulu, di puskesmas nggak ada. Nah kan percuma Pak, kita di satu kelurahan itu ada sekitar 6 sampai 10. Nah kita minjem ke puskesmas nggak ada, kita harus minjem ke posyandu. Posyandu kan nggak bisa segampang itu minjemnya gitu Pak. Kemudian kita juga pernah sosialisasi untuk etika berpolitik, pernah Pak. Sampai kayaknya langsungnya ini yang sakit-hati semua gitu. Sampai seperti itu ya Pak ya. Kemudian dari dinas-dinas lain, dari SKPD lain juga kita mendapat sosialisasi banyak sekali. Apalagi kalau udah mau dekat pemilu atau pilkada, wah sosialisasi banyak. Sampai di rumah hanya 2 hari Pak. Nah, tapi sayangnya di lapangan kita tidak diberikan peralatan. Nah itu Pak, mohon mungkin dari Bapak kan badan anggaran besar lagi, tolong diingatkan atau apalah gitu ya Pak ya, SKPD dinas-dinas yang mengadakan sosialisasi, berikan juga bekal peralatan sarprasnya kepada kader-kader yang disosialisasi supaya di lapangan bisa jalan. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya, bicara dari hati nurani yang sangat dalam. Jadi pentingnya daya dukung ya, pelaksanaan atas beberapa teori ya, pelatihan-pelatihan yang tadi katanya dari hotel ke hotel, dari villa ke villa gitu kan. Baik, jadi ini penting ya. Minimal kan saya kan sering ketemu dengan ya bupati, dengan menteri, legislatif itu kan harus memahami, mendengar denyut yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, seperti saya waktu kemarin mendengar keracunan begitu saya ketemu kepala BGM kita sampaikan, ya kita sampaikan juga ke BPOM, ya termasuk apa yang tadi disampaikan juga agar Pak Presiden Prabowo Subianto itu sudah mengingatkan, ya. Jadi untuk mungkin kegiatan-kegiatan yang bersifat seminar, ya kan, FGD ya, dikurangin, tapi berarti bobotnya anggarannya dititik beratkan ke mungkin alat
saya sebenarnya senang ya ketemu gini. Saya pernah diskusi itu dengan di Metro Bogor di Bakan Padang itu dari habis tarawih sampai sahur. Ya, dengan Andreas Parea, dengan Pius Kustilana, ya. Politik itu semakin lama semakin panas. Ya. Tapi karena saya sudah ditunggu di Bojong Koneng, ya kan, kalau ibu mengizinkan, ya saya geser ke sana. Tapi dari apa yang tadi disampaikan, kami sangat memahami. Mungkin ya sekedar untuk stimulan kegiatan lah ya. Kalau Bu Siti berkenan, mungkin saya partisipasi lah ya untuk sekedar apa namanya, untuk operasional kegiatan forum apa namanya, ASI Alumasi ya. Alhamdulillah. Terima kasih Dan saya kasih pantun boleh nggak? Boleh. Baju basah kita jemur, Cakep. sudah kering kita angkat. Cakep. Semoga yang hadir banyak umur, Amin. banyak rezeki dan juga sehat. Amin ya Allah. Bapak juga. Yang dapat rezeki dan hanya yang dapat berprize ya, tapi semuanya harus dapat. Alhamdulillah. Kalau mobil ya. Baik, terima kasih. Jadi saya diizinin saya pamit ya. Boleh nggak? Boleh. Ya, karena ditunggu itu dengan para mahasiswa yang otaknya masih encer, uang yang galak. Pasti saya di sana banyak dimarahin. Nggak apa, anggota dewan tuh harus mendengar ketika ada orang yang mungkin mengkritik, ya kan? Karena sekarang di masyarakat itu kan banyak kekecewaan, betul nggak? Ya, karena kalau nggak kita dengar apa, nanti timbul kerusuhan kan? Ya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan ibu-ibu dengan silaturahim ini mudah-mudahan hanya umur ya Bu. Amin. Ya, pernah Rasulullah dulu didatangi oleh malaikat Israel. Tahu malaikat Israel nggak? Malaikat menyebut nyawa di suatu hari, dan malaikat ini menyerupai pemuda. Ya Rasulullah, mohon izin besok itu yang suka azan di masjid mau saya cabut nyawanya sebelum asar. Ya, mohon izin. Kata Rasulullah, silakan aja, kenapa minta izin? Ya kan itu kan kewenangan hak prerogatif malaikat Israel, betul kan? Ya kasih kabar lah supaya diketahui. Nah, besoknya Rasulullah udah ngedoain, benar-benar bersumpah timahnya enggak? Ternyata masih azan. Ya, Akbar. Ini malaikat gimana sih kabar nggak sholatnya? Setelah sholat asar, malaikat Israel menemui Rasulullah lagi, dan Rasulullah bertanya, Israel, kira-kira kalau masih azan, kata mereka di luar, iya harusnya sih udah waktunya, tapi karena tadi pagi silaturahim, maka panjang. Kita hadir di sini kan, siapa tahu ada jadwal sebelum asar ya kan? Iya, apalagi yang pakai peci begini kan? Ada jadwalnya. Iya, gitu Bu. Tapi panjang umur kita isi dengan kebaikan. Tapi kalau kita diperpanjang tidak mau kebaikan rugi juga, betul nggak? Maafin saya Bu. Sama Pak. Karena saya juga nggak tahu nih umurnya berapa. Banyak teman-teman kemarin teman saya tuh yang mau khutbah Jumat, sholat sunat, tahiyatul masjid, pas rakaat kedua tiba-tiba meninggal. Iya, Pak Ode tuh wali kota Bandung, ya. Jadi kita nggak tahu nih, ya. Kayaknya apa ya kalau Pak Teguh, Pak Sri semuanya meninggal. Amin. Iya. Tapi biasanya berbiang-biang gini, ya waktu itu ya. Saya mau terus terang ya, belum lama ada acara sama ketua DPC Cibino, ya Pak Nurman. Itu juga baru ya. Iya nggak? Hadir nggak? Ya pernah dia datang ya Bu? Iya. Pertemuan dengan Pak Fikri, Assalamualaikum. Iya. Kita doakan ya Pak Nurman, mudah-mudahan dimampuni segala kesalahannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diatur dengan Yeah.